Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai PPN dan PPNBM, mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan kelas F, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bu Sulfi dan Bu Ulfa. Untuk materi lebih lanjut, boleh disimak video berikut ini. Terima kasih. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing yang diwakilkan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada Hendro Nugroho Wicaksono dengan NPM akhir 196, lalu ada Abiasa Sultan Madharasa dengan NPM akhir 195, lalu ada Chandra Halim Ardiansyah dengan NPM akhir 198, dan saya sendiri Egidia Pasaribu dengan NPM akhir 210, lalu ada Arini Amanda Jovita dengan NPM akhir 218. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dan juga konsep dari PPN, PPNBM, dan juga bea materai. Untuk PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh PKP yang menyiapkan, menghasilkan, ataupun memperdagangkan barang kena pajak dan juga jasa kena pajak. Sementara untuk PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang termasuk dalam golongan barang mewah. Untuk pengenaan PPNBM ini dibebankan pada produsen ataupun TKP yang menghasilkan ataupun mengimpor barang mewah. Lalu, untuk teori dan juga konsep dari bea materai merupakan pajak atas dokumen tertentu yang dibutuhkan untuk berbagai kepentingan hukum dan juga administrasi. Untuk bea materai ini bersifat tidak langsung dan juga dikenakan untuk memberikan kekuatan hukum pada suatu dokumen yang menjadi bukti dari transaksi atas perjanjian antara pihak-pihak tertentu. Baik, selanjutnya adalah subjek dan pajak dari PPN atau pajak pertambahan nilai. Subjeknya itu adalah pengusaha kena pajak atau PKP, baik yang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Terus, objek pajaknya adalah pertama, penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, impor BKP dan atau pemanfaatan JKP atau BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga adalah ekspor BKP dan atau JKP. Yang keempat, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan di dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Dan terakhir, penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktivitas tersebut itu tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Next adalah subjek dan pajak untuk PPNBM. Nah, subjeknya adalah PKP yang menghasilkan BKP tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Kemudian untuk objek pajaknya itu yang diatur berdasarkan pasal 5 ayat 1 UU nomor 42 tahun 2009, PPNBM dikenakan atas penyerahan BKP tergolong mewah yang diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP barang mewah dan dilakukan di dalam daerah pabean dan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. Dan yang terakhir adalah subjek dan objek untuk bea materai. Subjeknya adalah semua pihak dengan sengaja menggunakan atau memanfaatkan semua jenis dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan bea cukai harus membayar atau menambahkan materai baik benda materai atau bentuk lainnya pada dokumen tersebut. Lalu untuk objek pajaknya yaitu pertama, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat untuk bukti pengadilan. Baik, saya akan melanjutkan tarif dan saat terutang PPN, PPNBM, dan bea materai. Nah, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya apa itu PPN, PPNBM, dan bea materai. Di sini, saya akan melanjutkan bagaimana tarif dan saat terutangnya hal-hal tersebut. Yang pertama yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Tarif PPN pada umumnya berlaku 11%. Nah,
berlakunya 11% itu tertulis dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UUHP per 1 April 2022, di mana sebelumnya yaitu 10%. Lalu saat terutang PPN, PPN terutang terjadi penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP. Khusus untuk impor BKP dan BKP, PPN terutang pada saat barang masuk ke wilayah pabean Indonesia. Lalu yang kedua yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau kita sering dengar PPNBM, di mana tarif PPNBM itu sangat bervariasi tergantung jenis barang mewah yang dipunya. Untuk tarifnya itu dimulai dari 10 hingga 200% dari harga barang. Barang yang dikenakan PPNBM umumnya adalah barang yang tergolong tidak esensial dan memiliki harga tinggi, seperti kendaraan bermotor dengan kapasitas tangki yang besar, kapal pesiar, helikopter, perhiasan tertentu. Mungkin yang saat ini kita sering dengar yaitu tas-tas bermerek seperti Gucci, Prada, WSL, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana saat terutang? PPNBM saat terutang yaitu pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah atau BKPTM oleh pengusaha dalam negeri kepada pihak lain. Untuk impor BKPTM, PPNBM terutang pada saat barang tersebut masuk ke wilayah pabean Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu bea materai. Bea materai ini adalah mungkin yang udah sering kita dengar ya teman-teman. Materai itu adalah surat perjanjian. Tarif bea materai ini berlaku mulai dari Rp10.000 per dokumen yang dimana hal tersebut berlaku pada 1 Januari 2021. Tarif ini bisa diterapkan pada dokumen yang memiliki nominal atau nilai ekonomis tertentu atau yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Jadi kalau misalnya ada surat-surat berharga yang ada di bea materai, biasanya itu bisa diukur oleh nilai dengan nominal yang cukup tinggi. Lalu bagaimana saat terutang bea materai? Bea materai terutang pada saat dokumen tersebut selesai dibuat atau setelah selesai dirilis. Untuk dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan, bea materai terutang pada saat transaksi dilakukan dan dokumen disahkan atau ditandatangani. Jadi mungkin yang sering kita lihat itu atau kita dengar pada kehidupan sehari-hari yaitu surat perjanjian pembelian atau penyerahan hak barang mewah ataupun misalnya pembelian tanah atau penjualan tanah. Itu kan biasanya ada tanda tangan dari pemberi dan penerima, yaitu diberikan surat yang ditandatangani dan berstab oleh materai 10.000. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada faktur pajak untuk barang kena pajak atau BKP. Faktur pajak adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi jual beli barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak dan menjadi dasar bagi PKP untuk melaporkan kewajiban pajaknya. Lalu kemudian fungsi faktur pajak ada 3. Yang pertama sebagai bukti transaksi. Faktur pajak menjadi bukti tertulis atas terjadinya transaksi jual beli. Kemudian yang kedua dasar perhitungan pajak. Faktur pajak bisa digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan yang telah disetor. Kemudian yang ketiga dokumen pelaporan pajak. Faktur pajak menjadi salah satu dokumen pendukung dalam laporan pajak. Waktu pembuatan faktur pajak sangat penting dan diatur dalam peraturan perpajakan. Secara umum, faktur pajak dibuat saat terjadinya transaksi atau saat terutang PPN. Berikut adalah mengenai waktu kapan faktur pajak harus dibuat. Yang pertama saat penyerahan barang atau jasa. Ini adalah hal yang umum saat penjual telah menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli, penjual wajib membuat faktur pajak. Yang kedua, saat penerimaan pembayaran. Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan barang atau jasa, faktur pajak harus dibuat pada saat pembayaran diterima. Yang ketiga, saat pembayaran termin. Jika pembayaran dilakukan secara bertahap, faktur pajak dibuat setiap kali terjadi pembayaran termin. Yang keempat, saat ekspor. Untuk transaksi ekspor, faktur pajak dibuat pada saat barang diekspor. Saat menyampaikan tagihan kepada pemerintah, jika Anda melakukan transaksi dengan pemerintah,
Faktur pajak dibuat saat menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu cara pembayaran untuk PPN, PPNBM, dan bea materai. Untuk cara pembayaran PPN dan PPNB, yang pertama untuk formulir pembayaran ini pembayaran dilakukan menggunakan SSP atau surat setoran pajak yang tersedia di kantor pelayanan pajak dan kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau disingkat dengan KP2KP. Untuk tempat pembayarannya bisa dilakukan melalui kantor pos dan giro bank persepsi. Dan batas waktu pembayaran dihitung sendiri oleh PKP yang harus disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, pembayaran harus dilakukan sesuai batas waktu yang tertera. Untuk pelaporan PPN dan PPNB harus dilaporkan dalam SPT masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk biaya materai dikenakan pada dokumen tertentu seperti akte notaris, perjanjian, dan dokumen hukum lainnya. Besaran biaya materai bervariasi tergantung nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen tersebut. Demikian materi yang telah kami diskusikan mengenai mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan materi PPN dan PPNBM. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.